tadi tidak terulang kembali. Adapun pasal yang dapat disangkakan terhadap public figure ini yaitu pasal 27 ayat 1 untuk pasal 45 ayat 1 terkait dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun. Jika bawang dulu ya. Ada. Oke, terima kasih rekan-rekan media semua telah hadir pada kesempatan kali ini. Kami mendatangi Polda Metro Jaya terkait dengan SPKT membuat sebuah laporan polisi terkait dengan dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang berprofesi sebagai artis atau public figure dengan inisial RK. Adapun yang kami laporkan terkait dengan bukti video, kemudian terkait dengan bukti surat dengan tim dari gambar-gambar, kemudian sekaligus yang terakhir bukti yang kita sampaikan adalah website link yang bermuatan asusila. Maka dari itu kita menyampaikan laporan ini berupa bukti video dengan berdurasi 10 menit 52 detik dan 1 menit 58 detik. Adapun video tersebut sudah tersebar di ruang publik, maka dari itu kami sebagai Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia yang merupakan memiliki kepentingan hukum sebagai bagian dari elemen masyarakat untuk menyampaikan laporan polisi ini dengan harapan pihak penyidik khususnya Polda Metro Jaya dapat mengungkapkan peristiwa pidana ini sehingga perbuatan ini tidak terulang kembali. Adapun pasal yang dapat disangkakan terhadap public figure ini yaitu pasal 27 ayat 1 untuk pasal 45 ayat 1 terkait dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal berlapis yaitu pasal terkait dengan Undang-Undang Pornografi pasal 4 junto pasal 10, kemudian terkait dengan junto pasal 42 terkait dengan Undang-Undang Pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Adapun konten yang kami sampaikan yaitu perbuatan asusila yang berkenaan dengan barang siapa yang mendistribusikan dan mentransmisikan, artinya yang membuat video dan yang menyebarluaskan video itu dapat dikenakan. Kemudian dijuntuh dengan pasal 10 Undang-Undang Pornografi yang membiayai membuat video. Maka ini ada korelasi terkait dengan beberapa konten film dewasa yang dibuat pada beberapa minggu yang lalu. Maka penyidik membuat pasal berlapis terkait dengan yang membiayai konten asusila, yang membuat konten asusila, dan yang ketiga terkait dengan yang menyebarluaskan konten asusila. Maka dari itu kami berharap ini peristiwa harus dilakukan secara adil supaya ada rasa keadilan bagi masyarakat itu ya. Itu juga kuat inisial RK karena peristiwa ini dilakukan berulang kembali. Sebelum kita menyampaikan laporan polisi, tentu kami sudah berkoordinasi dengan para ahli terkait dengan apakah betul-betul ini konten video beliau atau bukan. Maka itu kita sampaikan laporan polisi sebagai bentuk dari penegakan hukum. Maka penting bagi kami untuk menyampaikan laporan polisi ini supaya tidak terjadi persepsi di masyarakat sehingga perbuatan serupa terulang kembali. Ya. Sebelum ini Rebecca juga sempat memposting bahwa ada beberapa pelaku yang sudah ditangkap. Mungkin Abang sendiri. Ya, itu saya sempat kemarin juga penyidik. Saya bilang apakah pelakunya sudah ditangkap? Penyidik bilang belum ada karena info mereka. Mereka bertanya itu penyidik yang mana melakukan penangkapan. Karena kita ada 2 laporan. Pertama itu berdurasi 4 menit yang kita sampaikan ke kawan-kawan Polisi. Sampai hari ini masih dalam proses penyelidikan belum masuk penyidik. Kemudian hari ini kita menyampaikan laporan polisi 2 video, 1 menit 88 detik dan 10 menit 52 detik. Jadi 3 video, 1 sudah di Barreskrim, 2 ada di Polda Metro. Terkait dengan status yang menyatakan bahwa sudah ada pelaku yang dilakukan penangkapan dan penahanan, sampai hari ini belum ada reaksi. Kita
dari itu penting bagi teman-teman untuk menyampaikan bertanya kepada kawan-kawan penyidik apakah informasi itu benar. Karena bagaimanapun juga itu kan merupakan status beliau dan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Maka dari itu kami meyakini proses ini masih dalam proses penegakan hukum dan belum ada pelaku yang ditemukan terkait dengan perlakuan ini. Maka dari itu penting penyidik untuk menyampaikan ke publik dalam bentuk yang benar, video yang mana, siapa pelaku. Bang, dari laporan ini yang diutamakan penyebarnya atau Tiga ya, jadi undang-undangnya berlapis, undang-undang ITE sama undang-undang pornografi. Undang-undang ITE itu yang mendistribusikan dan mentransmisikan, artinya yang membuat dan yang menyebar luaskan. Kemudian undang-undang pornografi, undang-undang nomor 44 tahun 2008 itu ada pasal 4 dan pasal 10, itu yang membiayai. Nah ini ada korelasi dengan kejadian rumah produksi film dewasa yang ditangkap oleh kawan-kawan Polda. Maka kawan-kawan Polda mencoba mengembangkan perkara ini 3 objek. Siapa yang biayai, siapa yang membuat, dan siapa yang menyebarluaskan. Yang selama ini dilakukan terkait dengan yang menyebarluaskan. Makanya penting bagi kami untuk mendorong kawan-kawan penegak hukum harus bersifat adil supaya ada rasa keadilan bagi masyarakat. Jadi siapa yang membuat, siapa yang biayai, dan siapa yang menyebar, itu harus dilakukan penangkapan dan penanganan. Karena kalau tidak dilakukan itu, maka perbuatan semula akan terus terjadi dan tidak ada efek jerah. kalau ada mungkin agak membiayai artinya video ini direncanakan banget atau bagaimana? Ya karena sudah terjadi berulang-ulang kembali, maka kami menduga pasti ada orang yang membiayai. Apakah itu untuk kepentingan pribadi, ataukah itu untuk kepentingan perekonomian. Maka dari itu dia membuat video yang berulang-ulang, kemungkinan besar ini kan dapat dikonsumsi publik, mungkin ada yang biayai. Maka penting pasal 4 dan pasal 10 untuk diterapkan, sehingga ada pasal pelapis, siapa yang biayai, siapa yang membuat, siapa yang menyebarluaskan harus dilakukan penegakan hukum. Kalau tidak, ya tadi saya sampaikan tidak ada efek jerah dan perbuatan terus berulang kembali. Bang, laporan sekarang bukti-bukti sama nggak bang waktu ini laporan? Ya beda, kalau di Palestina itu kan berdurasi 4 menit sekian detik ya. Itu sekarang masih dalam proses penyelidikan, masih terus digali informasinya. Sementara di sini ada 2 video berdurasi 1 menit 58 detik dan 10 menit 52 detik. Dan bukti yang kita sampai pertama pada tentu bukti elektronik dan surat. Bukti elektronik itu terkait dengan video dan gambar yang merupakan screenshot dari video tersebut. Dan yang kedua bukti surat terkait dengan website link dari yang menyebarluaskan itu. Nah sekarang kan sudah ada 2 alat bukti, bukti elektronik, bukti surat, nanti keterangan saksi dan keterangan ahli. Maka kami meyakini sudah lebih dari 2 alat bukti, jadi penyidik tidak perlu ragu lagi untuk melakukan proses gelidik, penangkapan dan penahanan. Kalau itu juga nanti akan berminta maaf gimana bang? Maksudnya Sudah saya sampaikan berulang kali bahwa permohonan maaf dan penjelasan bukan penghapus pidana. Kalau itu diterapkan, maka semua orang akan bebas dari ancaman pidana. Maka dari itu, alasan pemaaf dan alasan pembenar bukan bagian dari penghapus pidana. Itu ranahnya kawan-kawan dari persidangan yang akan membuktikan apakah relevan alasan penghapus dan pidana. Karena perbuatannya terus diulang-ulang kembali. Maka barang tentu menurut hemat kami tidak relevan kalau alasan pemaaf dan pembenar dijadikan sebagai penghapus pidana. Kalau itu diterapkan, maka kami meyakini tidak akan terjadi kira dan perbuatan dengan kita laporkan, berjanji akan melakukan progres cepat, akan melakukan penegakan hukum cepat supaya ada kepastian dan keadilan hukum. Mungkin teman-teman bisa untuk kawan-kawan sektor bertanya terkait dengan perkembangan sekarang. Yang informasi yang kami dapatkan dalam minggu ini kita akan dimintai klarifikasi sebagai pelapor terkait dengan laporan yang kita sampaikan. Jadi next time mungkin minggu depan sudah ada penggalian informasi, setelah itu dia gelar perkara naik ke lidik dan menetapkan satu tersangka atau ya dan seterusnya. Ya kan tentu kita juga mendapat informasi ada di akun Twitter ya. Itu sebagai alat bukti nanti kita sampaikan, dan juga ada bukti website ada 2, jadi ada link websitenya itu 2, satu sudah kita sampaikan hari ini, dan nanti bukti tambahan 2 itu terkait dengan bukti tambahan Twitter dan ada bukti website nanti kita akan sampaikan pada saat ini ya.
Tambahan dulu. Oke. Wah, ini kita ini bagian dari depan bang. Ke depan bang. Bang, kanan bang. Kita ini bagian dari masyarakat yang punya peran penting untuk mencari apa yang dirasakan masyarakat yang hari ini sangat marah sekali. Biar masyarakat mendapat kepastian hukum dan keadilan hukum. Dan perlu dicatat bahwa ini seharusnya menjadi atensi karena ini sangat merugikan generasi muda kita ke depan. Oke, terima Kanan dulu bang. Sayapnya Bang Jeno sama Bang. Sayapnya Biung. Rambutnya kayak copet.